Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini Kotong ditemani oleh ini ada apa namanya itu? Selempang apa? Sas. Bisa orang bilang sas, selempang. Selempang. Ini Mr. Teen Global Indonesia ini kan. Global, bukan global ya? Bukan global, itu beda teh. Oh beda, bedanya global dengan global apa? Beda yang yayasan yang pegangnya, terus dengan depo aja yang dilombakan juga agak beda kakak. Kalau ini lebih mengangkut kepada ekoturisme, ekowisata begitu. Oh oke, siap. Oke, kalau sebelum Kotong bahas panjang lebar, Kotong perkenalan dulu nih. Ada kakak Randi Sinla anak Usapa dong. Anak Usapa asli. Anak Usapa asli toh? Iya kan. Lahir besar di Usapa situ. Kalau lahir di Rote, cuman dari kecil itu sudah di Usapa. Oh, beliau ini adalah terlalu banyak waktu prestasi profil beliau di profil itu sendiri pusing ini mau bahas yang mana yang baru semuanya di 2022 ya. Iya kan, kebanyakan semua di 2022 prestasi. Ini tahun belum habis. Kakak ikut itu berbagai ajang tuh itu juga. Kalau itu pribadi kali pusing. Oke, yang pertama apa? Runner up 1 Mr. Teen Global International. Ya, Global International. Global International. Terus ada Mr. Teen Global International Ambassador of Ecotourism. Iya. Terus dapat juga Best Talentnya. Iya. Dan Best National Costume. Itu Mr. Teen Global International 2022. Itu diadakan di mana tuh? Kalau untuk Mr. Teen Global International ini juga diadakan secara virtual edition kakak, karena ini baru edisi yang pertama dan juga ada beberapa halangan sehingga dilaksanakan secara virtual edition kakak. Dan virtual itu dilaksanakan di rumah jabatan gubernur kakak. Rumah jabatan gubernur. Iya. Itu di NTT-nya sendiri ada audisinya atau semacam itulah betul sentul mengerti ini baru. Kalau untuk audisi Mr. Teen Global International ini tidak ada audisi karena saya merupakan utusan dari yayasan saya, Yayasan Putra Putri Wisata Indonesia, Yayasan Berkats Official, yang dimana sebelum terpilih sebagai Mr. Teen Global ini, saya juga mengikuti Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2022 yang kemarin dilaksanakan di Bali pada bulan Juli kemarin, dan juga puji Tuhan saya mendapatkan gelar sebagai Putra Wisata Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2022, dan kemudian dari itulah saya diutus untuk mewakili Indonesia di ajang Mr. Teen Global International 2022. Jadi kakak yang mewakili Indonesia sudah? Iya. Itu luar biasa sekali. Jadi NTT yang mewakili Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di luar sana. Iya. Semua negara ikut? Kemarin itu ada beberapa negara yang ikut yang lolos seleksi. Itu ada Filipina, Guyana, terus Indonesia, India, dan beberapa negara-negara lainnya. Kebanyakan itu negara-negara bagian Amerika, dan kalau negara-negara bagian Asia itu hanya ada Indonesia dan juga Filipina saja. Negara dapat runner up 1. Itu yang dinilai apa sih? Kalau untuk ajang ini yang dinilai itu kan virtual edition, jadi lebih kepada foto dan video shoot kita masing-masing. Nah kemarin itu kami itu dibantu penuh oleh pemerintah, yaitu Bunda Juli Sutrisno Laiskodat, yang mensupport lewat pakaian-pakaian, jas-jas yang saya pakai, dan juga mensupport lewat fotografer dan videografernya, sehingga saya bisa menampilkan yang terbaik di ajang itu kemarin. Sampai dapat best talent tuh kriterianya apa sih kalau boleh tahu? Kalau best talent itu mereka lihat talenta yang kita miliki. Nah talenta yang kemarin saya bawakan itu adalah tarian dari daratan timur, yaitu Atoi Meto, yang menggambarkan laki-laki dari suku Dawan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya dengan cara berburu di hutan. Itu jadi kakak juga penari berarti. Iya. Putra tari juga ternyata 2022. Menari itu zaman sekarang ya. Apalagi laki-laki itu jarang sekali yang mau menari. Kenapa kakak mau
jadi seorang penari? Kalau pertama ikut ajang tari ini, pertama itu gengsi, karena sudah pasti, karena di mana-mana masa laki-laki menari, Iya. Tapi saat melihat ada teman-teman laki-laki yang menari di situ, rasa kayak tidak mau kalah gitu kak, kayak ada rasa saing. Nah di situ saat mencoba untuk menari, di situ baru pikiran saya terbuka bahwa tarian ini tidak selamanya untuk perempuan. Ada tarian laki-laki yang sangat menakjubkan. Salah satunya ada tarian caci dari Manggarai, yang dimana itu adalah tari ketangkasan yang menunjukkan ketangkasan dari dan kejantanan dari laki-laki sendiri kak. Oh, jadi kakak sudah malu-malu ya? Sudah malu kak. Berapa tarian nih yang kakak kuasai? Kalau untuk sekarang baru terbilang 2 kakak, yaitu tari caci dan juga tari atoin meto kak. Bisa caci tuh? Bisa kakak kalau caci. Oh ya? Kemarin pas perlombaan Putra Putri Tari NTT tahun 2021 itu, saya mewakili Kabupaten Manggarai Timur dan membawakan tarian caci kemarin. Tarian caci. Caci ini kan pukul, Iya, istilah yang cambuk. Terus? Itu tarinya dikreasikan kakak. Oh, jadi bukan Bukan langsung yang baku asli asli, situ, ya. tapi buat variasinya, Iya. gerakan caci. Oh, siap. Itu inspirasinya dari mana kakak bisa pilih Kalau itu tarian caci? karena dari mentor sendiri kakak, karena mentor juga lihat kalau saya ini tidak cocok kalau misalkan tari yang agak slow gitu. Jadi kakak-kakak dan mentor-mentor saya itu lebih kepada mencari tarian yang penuh dengan ketangkasan supaya menunjukkan kejantanan yang saya miliki kak. Oh, kakak latihan di mana? Kakak bilang tadi ada mentor dan segala. Kalau latihan saat Putra Putri Tari itu, saya latihan bersama dengan Kak Kung Opa yang sekarang selaku sebagai founder dari Yayasan Muruwa Gemilang. Lalu kalau untuk tarian yang saya bawakan ke ajang Putra Putri Wisata Indonesia dan untuk ajang Mr. Teen Global International ini, saya belajar di sekolah saya di SMA Negeri 4 Kota Kupang bersama Pak Guru saya, Pak Eldi Natoni. Oh, jadi anak SMA 4 dong ini. Pantas kau kenal dengan ini Kak Calvin ya? Iya. Oke. Kembali ke event Mr. Teen Global tadi ya. Itu yang juara dari mana? Kalau yang juara itu kemarin teman dari Filipina kakak. Dia yang juara, dan itu juga dia juara juga karena memang foto dan video shootnya juga bagus, dan juga saat Q&A-nya juga dia menjawab dengan bagus, dan itu juga selebihnya adalah keputusan dari juri sendiri kakak. Jadi ada Q&A juga sih. Iya. Itu pertanyaannya tentang seputar apa sih? Pertanyaannya itu seputar pariwisata di negara masing-masing dan cara mengembangkan pariwisata itu. Cara mengembangkan pariwisata. Iya. Luar biasa. Itu apa yang kakak paparkan waktu itu? Kakak sebagai wakil Indonesia nih, beta mau dengar ini hari. Kalau untuk pariwisata sendiri, saya lebih kepada menekankan kepada generasi muda untuk lebih mengembangkan pariwisata lewat sosial media yang mereka gunakan, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang hidup di era serba digital, yang dimana teman-teman semua bisa mengakses informasi apapun lewat digital. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan hal tersebut dengan mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di NTT, yang ada di Indonesia, supaya makin dikenal oleh banyak orang dan juga bisa turut membantu pemerintah dalam membangun daerah yang tertinggal kan. Tapi media sosial sekarang ya, beta mau tanya sekarang, ini kan om penjaman toh. Tapi sekarang banyaknya yang mau cari sensasi, biar cepat viral, dan sudah ada mungkin sebagian kecil ya yang menjurus ke apa yang tadi kakak cita-citakan, kakak punya apa yang kakak paparkan tadi. Menurut kakak Randi sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, jujur saat pertama belum mengenal dunia pigeon atau dunia putra-putri ini, belum ada rasa untuk mau mengembangkan hal tersebut. Tapi saat sudah terjun ke dalam dunia ini,
makin kesini makin merasa bahwa kita sebagai anak NTT, sebagai putra daerah asli NTT, sudah sepatutnya untuk membangun dan mengembangkan NTT lewat media sosial yang kita gunakan. Karena kebanyakan dari kita itu memikirkan bahwa membangun dan mengembangkan NTT ini lewat apa? Padahal ada cara yang simpel, yaitu lewat media sosial. Dan kalau teman-teman dan kakak-kakak semua, kalau coba baju adat, pasti situ kakak-kakak akan melihat bahwa wah, di sini tampan sekali saat memakai baju adat. Nah, di situ itu adalah peluang untuk mengembangkan dan mempromosikan kain adat NTT di media sosial begitu kan. Tapi memang agak sulit ya. Sulit juga kita arahkan apa? Masih ajak teman-teman untuk bisa bantu pemerintah untuk mempromosikan pariwisata, apalagi tadi kakak sempat singgung pakaian adat ya. Iya. Tapi ada lah, mulai perlahan pasti ya. Mulai banyak ya. Oke kakak. Terus kakak sebagai putra wisata NTT 2022 ya. Iya. Setelah terpilih itu apa harapan kakak ke depan dan apa yang akan kakak buat sebagai putra wisata NTT? Setelah terpilih sebagai putra wisata NTT 2022, di situ saya lebih kepada seperti saya bilang mengembangkan pariwisata lewat sosial media dan juga lewat lingkungan saya, dan juga saya turut mengerjakan advokasi saya atau program kerja saya yang saya ambil pada saat itu adalah Paralia Power atau kekuatan pantai, karena latar saya sendiri yang adalah anak pantai, dan juga saya ingin mengangkat setiap potensi pariwisata bahari yang ada di NTT sendiri, dan juga harapan saya semoga lewat prestasi yang saya dapatkan ini banyak anak muda NTT di luar sana yang bisa kayak merasa bahwa ini ada saingan, jadi harus sama seperti dia, harus bisa melewati dia begitu. Oke, yang berikut itu apa? Jadi putra tari ya? Iya. Itu tugas dan harapannya kakak ke depannya apa sih? Kalau untuk putra putri tari sendiri, yaitu ingin mengajak teman-teman semua, terkhususnya anak-anak milenial zaman sekarang, untuk lebih mencintai tari-tarian tradisional, karena kebanyakan dari kita saat ini sudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar kak, sama kayak K-pop. Kebanyakan anak-anak sudah terpengaruh dengan itu, dan bahkan tarian tradisional saja sudah kurang peminatnya begitu kan. Oke. Omong-omong tari ya, di ajang Indonesia Got Talent ya, ada wakilnya NTT ya, di sana dan membawakan tarian. Iya. Itu ke Jenny Praginagong dan teman-teman. Itu kakak tahu? Kalau itu teman-teman saya kakak dari putra putri tari kakak. Oh iya. Mereka sampai masuk semi tuh? Iya kakak. Di situ ada putri tari NTT 2021 Kak Natal, terus ada runner up 2 Kak Adis yang pentas yang menunjukkan pementasan di situ, dan juga Kak Natal Sape itu juga merupakan salah satu pemenang di Putra Putri Tari Indonesia tahun 2021. Dan juga di situ ada Kak Joy Mone selaku duta bahasa NTT 2022. Terus ada Kak Vicky Dolok yang adalah putra tari NTT Intelijensia dan juga duta wisata NTT 2022 Kak. Itu Kak teman semua? Iya Kak. Ya berarti sudah salah dong masuk sampai semifinal. Dan berarti tarian bisa bawa ketong untuk di zaman sekarang ini, orang bilang orang dimana anak-anak muda sudah mulai melupakan tarian sendiri ya. Tapi dibuktikan dengan dong itu ya. Iya. GDA namanya. Jadi kalau bersaudara dong harus nonton dan dukung. Yang belum nonton pasti banyak soalnya. Pasti belum main kan nonton. Iya. Pasti. Karena pas nonton itu video tuh kakak, itu kayak merinding kakak. Iya, beta ikut lihat pertunjukan yang mereka lakukan di sana, dan di sana pasti para peserta yang lain juga pasti kaget karena lihat di situ anak-anak muda semua, karena rentan usia mereka itu dari 18 sampai 20 tahun. Iya, betul. Jadi ini betul ya. Ini bukan hanya bosan punya goyang-goyang bento yang bisa bikin viral, tapi ini tarian juga bisa dapat berprestasi dari
dunia tarian ini ternyata ya. Dan yang membawakan juga tarian-tarian tradisional ya. Lagu-lagunya juga keren-keren. Baru tarian yang kemarin mereka bawakan itu kan tarian yang baru Kak, yang baru digarap, yaitu tarian Iriana. Tarian Iriana dari Pulau Rote Kakak. Luar biasa sekali. Jadi bosong jangan nonton TikTok terus. Dan nonton TikTok juga boleh, tapi nonton ada GDA jiu-jitsu ya. Dukung ketemu saudara di sana supaya dong juara dan mengharumkan nama NTT, bukan nonton goyang bento dan lain-lain. Aduh. Oke. Harapan kakak untuk generasi muda NTT ke depan apa? Kalau harapan saya untuk generasi muda NTT ke depan, semoga ke depannya banyak anak-anak muda yang lebih berani dalam menunjukkan talenta yang mereka miliki, karena sejatinya kita ini, setiap individu memiliki talentanya masing-masing, tapi tergantung dari kita sendiri yang mau untuk menggali dan mengembangkan talenta itu atau tidak. Jadi bagi anak-anak muda di sana, di luar sana, mari bersama-sama bangkit bersama dan kembangkan setiap potensi yang kita miliki. Asik, luar biasa sekali. Oke Kak Randi, terima kasih banyak ya. Iya. Tetap kembangkan bakat tari dan promosikan pariwisata NTT ya. Karena di tangan generasi muda seperti Kakak Randi dan teman-teman ini, ketong berharap sekarang tuh NTT mau jadi apa ke depannya ya di tangan. Iya, mau siapa deh. Oke, makasih banyak sudah mau diundang di Pasiar Oto, Kakak Randi, sukses terus ya. Siap. Ke Terima kasih juga, depan. Kakak. Siap. Salam untuk Om Calvin, makasih juga. Oke, Bapak Mambo saudara semua, sekian ketong punya Pasiar Oto ini hari. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil dari video ini, karena setiap kita punya kelebihan kita masing-masing, kelebihan, talenta dan potensi kita masing-masing toh yang harus kita kembangkan. Oke, begitu saja. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye.